Untuk pertemuan malam ini ya, kita lanjut dari materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya kita udah membahas mengenai pembuatan jurnal umum. Yang mana di pembuatan jurnal umum itu ada beberapa pembekalan materi yang harus kalian pahami. Antara lain, satu, pengenalan nama-nama akun, ya, itu yang wajib. Meskipun tidak dijelaskan secara merinci satu persatu akun, kas itu adalah apa, piutang adalah apa, modal adalah apa, dan yang lain-lainnya itu adalah apa, itu bisa kalian pahami ketika kalian sering latihan. Itu satu, nama-nama akun. Nggak boleh sampai lupa ya, nggak boleh sampai ketuker penggunaan nama-nama akun. Misalkan antara utang dengan piutang masih ketuker, itu udah nggak boleh sekarang karena kalian sudah memasuki kuliah. Kalau sudah kuliah artinya kalian harus berusaha lebih keras lagi, walaupun memang akuntansi itu terkesan sulit, tapi tidak sedemikian rupa sulitnya, masih tetap bisa dipelajari gitu. Yang kedua, setelah nama-nama akun ada yang namanya saldo normal akun ya. Di saldo normal akun itu untuk kebutuhan penentuan posisi akun, debit atau kredit. Nah, nanti dimatchingkan antara nama akun dengan posisi akun menjadi sebuah jurnal. Jurnalnya apa? Jurnalnya debit, kredit, kemudian ada nominalnya juga debit, kredit, dan itu menghasilkan kedua saldo yang seimbang. Debit sama dengan kredit, kredit sama dengan debit. Kita nggak boleh pilih kasih. Ketika sisi debit dikasih 2000, maka kredit pun sama harus dikasih 2000. Kalau kita pilih kasih di antara kedua belah sisi, nanti bakalan ada yang sirik. Dalam artian, kalau udah ada yang sirik salah satu sisi, itu nanti mengakibatkan ketidakseimbangan saldo. Nah, yang pusing siapa kalau udah nggak seimbang? Kita. Gitu ya. Bukan hanya di jurnal umum aja. Di neraca saldo tuh yang paling pusingnya. Kalau udah masuk ke neraca saldo kan kita sudah memasuki proses yang lainnya, yaitu buku besar ya. Kalau masih di jurnal umum masih mending, kita masih bisa cari-cari nih, masih deket lah prosesnya, kita baru satu langkah aja. Tapi kalau udah masuk ke neraca saldo, tiba-tiba saldonya nggak seimbang antara debit dengan kredit, otomatis harus ngecek jurnal umum beserta dengan buku besarnya juga. Nah, sekarang kita bakalan memasuki materi yang kedua. Kemarin kan jurnal umum. Sekarang materi yang kedua adalah buku besar. Coba dari siklus akuntansi perusahaan jasa, siapa yang masih hafal? Untuk rangkaian satu siklusnya. Yang masih hafal, Cung. Harus hafal. Gak boleh lupa-lupa lagi. Brigita, masih hafal Brigita? Yang apa, Kak? Yang siklus akuntansi, dimulai dari analisa transaksi sampai jurnal penutup. Apa saja? Oh, analisis transaksi. Satu. Terus jurnal umum. Dua. Terus ada buku besar. Tiga, betul. Lanjut. Terus neraca saldo. Betul. Terus jurnal penyesuaian. Oke, mantap. Lanjut. Worksheet. Iya. Terus laporan keuangan. Betul. Jurnal penutup. Laporan keuangan, jurnal penutup. Laporan keuangan ada berapa? Ada 5. 5. Satu. Laporan laba rugi. 2. Terus model. 3. Terus ada laporan neraca. Ya, 4. Laporan arus kas. 5. Sama catatan atas laporan keuangan. Oke, sip, mantap. Nah, dari siklus akuntansi tersebut, itulah yang dinamakan perjalanan menuju laporan keuangan. Jadi ibaratnya itu tuh tahapan-tahapan yang harus kita tempuh dulu sebelum kita menyajikan laporan keuangan ya. Namanya siklus akuntansi. Nah, materi dasar ini perlu kalian pahami. Kenapa? Karena materi dasarlah yang akan diujikan ketika kalian menghadapi, misalkan kalian pengen jadi akuntan. Ketika kalian pengen jadi akuntan, otomatis harus lulus S1. Setelah lulus S1 kalian harus profesi. Setelah jadi sekolah profesi nanti harus sertifikasi juga.
Nah, di ujian sertifikasi tersebut berarti kan kalian bakalan ada gelar lain, bakalan ada certified di belakangnya. Berarti kan kalau certified itu terverifikasi kalian sebagai akuntannya. Nah, materi pertama yang diujikan adalah siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Itu kenapa alasannya kenapa kalian harus memahami materi dasar itu. Ketika kalian mempunyai cita-cita yang lebih daripada lulus S1 saja, kalian ingin menempuh karir kalian yang lebih cemerlang nantinya. Nah, inilah yang akan diujikan. Contoh, saya kemarin pas lulus D3, saya ada prasyarat sebelum wisuda harus mengikuti sertifikasi akuntansi pratama sebelum wisuda. Kalau misalkan saya tidak lulus sertifikasi akuntansi pratama pada saat mau wisuda, saya nggak akan bisa wisuda kemarin tanggal 18 September. Nah, berhubung saya lulus, alhamdulillah saya bisa mengikuti wisuda kemarin pada tanggal 18 September 2021. Nah, yang saya pelajari di situ, oh ternyata materi dasarlah yang diujikan ketika kita menempuh sertifikasi yang paling awal. Kalau nanti menempuh sertifikasi akuntan muda dulu baru madya, nah nanti itu beda lagi materinya, ada peningkatan. Nanti di muda itu ada rekonsiliasi bank. Udah pernah belajar rekonsiliasi bank? Pernah. Oke, ada yang pernah, ada yang belum ya, karena di sini berbeda-beda dari semester berapa dan berapanya. Ada semester 1, 3, 5, 7, dan ada yang udah kerja juga, ada yang udah lulus juga, ya beda-beda lah. Tapi kita semua sama di sini ya, kita ya, mempelajari dasar. Ya, ada yang SMK juga, ada yang SMA juga, lupa. Yang sekolah suka nggak kesebutin. Nah, walaupun kita berlatar belakang, mau itu udah lulus, mau itu SMK, mau itu semester berapapun, di kelas ini kita sama, yaitu mempelajari dasar akuntansi. Jadi nggak ada perbedaan kasta lah istilahnya ya, nggak ada perbedaan kasta. Mau dari semester berapapun, ketika kalian berada di kelas ini berarti kalian mempelajari dasar. Jadi kita semua sama, jangan ada canggung-canggung, jangan ada rasa takut bertanya atau takut show up kemampuan kalian, nggak boleh kayak gitu. Tapi harus berani ya. Itu pun skill yang perlu kalian dapatkan dari kampus itu, selain skill secara akademik tapi non akademik juga. Misalkan apa? Dari segi berbicara, dari segi pembawaan, kemudian tata cara berbicara dengan orang lain itu seperti apa, itu dipelajari juga, dan itu jadi nilai plus bagi kalian. Nah, oh ya, saya juga lagi buka volunteer buat mentor, buat ada jadi sekpri ya, sekpri sekretaris pribadi, dan juga ada buat divisi materi. Kalau kalian mau ikut, nanti saya share linknya. Kebetulan ada yang udah daftar juga, tapi masih saya seleksi gitu. Kalau kalian pengen ikutan di volunteer itu, tidak profit oriented tapi service oriented. Ketika kalian melakukan yang terbaik, pasti saya memberikan yang terbaik juga untuk kalian gitu. Kemudian itu sekilas saja. Nah, sekarang masuk ke materi yang kedua, yaitu buku besar ya. Di buku besar ini adalah tahapan penggolongan. Buku besar itu tahapan penggolongan nih, yang mana di buku besar itu berbeda dengan jurnal umum. Coba tebak, buku besar proses siklus akuntansi yang keberapa? Untuk tadi yang sudah disebutkan oleh Brigita. Jangan Brigita yang jawab. Proses yang keberapa? Ketiga. Sip, mantap, ketiga ya. Karena kita mulai dari analisa transaksi. Analisa transaksi, jurnal umum, buku besar. Nah, sekarang ketika kalian mendengar kata atau kalimat ya, buku besar, apa yang ada di bayangan kalian? Per akun. Apalagi? Pengelompokan akun enggak? Betul. Apalagi? Pengaruh transaksi. Pengaruh transaksi. Apalagi?
yang ada di bayangan kalian aja. Apapun itu, mau salah mau bener, boleh dikatakan, boleh disebutkan. Nggak perlu takut salah ya. Kalau salah pun nggak akan saya marahin, tapi saya luruskan. Biar apa? Biar kalian bisa. Ketika kalian tahu salahnya sebelah mana, berarti kalian bakalan bisa memperbaiki ke depannya seperti apa. Beda hanya yang nggak tahu salahnya di mana. Sok, jangan malu-malu. Ada lagi pendapat lain? Ketika kalian mendengar kata buku besar, buku besar, Ada debit kreditnya, Kak. debit kredit. Ada lagi? Sok. Posting. Posting, betul. Ada lagi? Masih saya tunggu, masih saya pantau. Belum saya gebuk. Marcella apa Marcella? Buku besar T, Kak. Buku besar T, oke. Ada lagi? Udah? Nyerah? Sok. Penggolongan akun. Penggolongan akun. Ya, lanjut. Ada nomor akunnya, Kak. Ada nomor akunnya, pasti. Lanjut. Sok. Cari saldo akhir dari masing-masing akun. Saldo akhir, ya. Apalagi? Sok, semua berbicara. Apapun yang kalian tangkap di otak kalian harus dikeluarkan, nggak boleh dipendem. Nanti jadi jerawat. Kumpulan data transaksi. Apa? Apa Nurul? Transaksi. Kurang kedengaran. Kumpulan data transaksi. Kumpulan data Kumpulan transaksi. data transaksi. Oke, sip. Kumpulan data transaksi, kata Nurul. Betul. Umi, ketika Umi dengar kata buku besar, baru datang, Umi ngebayangin apa? Masih loading, Umi? Lanjut. Siapa lagi? Udah? Kumpulan akun-akun. Kumpulan akun-akun. Oke. Sip lah, cukup ya. Cukup. Sebentar, saya baca dulu ini. Oke, kita lanjut nih. Sekarang kita masuk ke materi ya. Tadi sudah disebutkan bahwa ketika kalian mendengar kata buku besar itu memang banyak ya bayangannya. Ada akun T, ada kumpulan data, ada juga debit kredit, ada nomor akun, ada nama akun. Wah, banyak lah. Wah banget. Dan kalian mantap. Kalian harus bisa show up atau kalian harus bisa mengeluarkan lah istilahnya. Mengeluarkan pendapat kalian. Minimal pendapat kalian didengar oleh diri sendiri. Jangan malu untuk berpendapat ya. Atau jangan takut untuk salah. Ketika kalian salah, gak akan ada yang menyalahkan. Paling hehe gitu doang sih, gak akan kenapa-napa. Sok, sekarang perhatikan materi buku besar ya yang akan saya paparkan sekarang. Buku besar. Mana ini? Buku besar ya. Sok, tolong dibaca sama siapa yang mau? Saya nggak bisa lihat namanya nih. Saya, Kak. Sok, boleh. Siapa namanya? Dari mana? Dari kampus mana? Nurul Fadia dari kampus Universitas Negeri Makassar. Oke, Universitas Negeri Makassar, Ewako ya. Lanjut. Silakan dibaca, dipaparkan. Sok Nurul. Nurul, silakan dibaca. Woi, kenapa ini nggak ada? Buku besar atau ledger. Buku besar merupakan pengakumulasian dari transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum setiap saldo sesuai masing-masing akun. Buku besar juga akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan atau mutasi debit dan mutasi kredit yang ditimbulkan selama periode akuntansi. Oke, mantap Nurul.
bedah dari pengertian ini seperti biasa. Ada yang join sebentar nih. Kayaknya siapa yang join ya? Nanti saya perlu admin deh ya buat yang bikin link biar nggak keganggu ini ketika ngejelasin. Ya, harus ada yang mau satu orang. Nah, mau nggak mau harus mau ketika saya tunjuk ya. Oke, lanjut nih. Buku besar kita bedah dulu pengertiannya, karena sesuatu yang kita kenal baru, kita itu harus kenal dulu secara ya minimal ciri-ciri lah. Contoh kita mau kenalan sama cowok nih, cewek-cewek, ganteng gitu kan, terus wih wangi, ciri-cirinya wih tinggi gitu kan, ya bikin kita terpesona lah. Nah, di materi akuntansi pun sama. Ketika kita ingin mengerti, ketika ingin memahami materi akuntansi, kita tuh harus tertarik dulu. Caranya tertarik apa? Nah, sekarang nih, caranya tertarik kita harus paham dulu isinya seperti apa. Cara paham isinya seperti apa? Kita mau dulu mengenal ya. Segimana ganteng pun, segimana wah pun, kalau kitanya nggak niat untuk kenal, ya kita nggak akan kenal dan nggak minat ujung-ujungnya. Korelasinya seperti itu, analoginya. Nah, sekarang buku besar. Buku besar itu merupakan pengakumulasian dari transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum setiap saldo sesuai masing-masing akun. Ya. Kemudian, buku besar juga akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan atau mutasi debit dan mutasi kredit yang ditimbulkan selama periode akuntansi. Saya tanya, periode akuntansi yang sering kalian dengar ada per berapa bulan? 1 bulan? 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Oke, sip. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. 1 bulan, triwulan, semester, atau per tahun. Dan join lagi. Untuk yang ini di grup tolong dikasih tahu. Silakan untuk join, yang lain masih boleh join gitu ya. Yang lagi pegang WA, coba dikabarin ke yang lain, ke grupnya. Lanjut sekarang. Nah, di sini di buku besar itu yang paling identik perbedaannya dengan jurnal umum, ada rumah-rumah dari masing-masing akun. Jadi setiap satu akun tuh punya rumah. Beda hanya sama kita ya. Kadang yang kita anggap rumah ternyata hanya singgah gitu. Tapi buku besar mah beda. Satu akun punya rumah sendiri. Jadi ketika di jurnal umum udah main tuh 5 kelompok akun teh udah campur, udah main bareng gitu ya. Di jurnal umum kan ada harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, modal. Di jurnal umum kan campur. Satu rumah mereka. Ya ibaratnya di wahana lah. Wahana permainan. Setelah selesai wahana permainan di jurnal umum, mereka pulang tuh ke rumahnya masing-masing. Yaitu kemana? Ke buku besar. Nah, di buku besar itu kelompoknya, akunnya atau transaksinya juga sesuai dengan satu akun. Nggak boleh satu akun dicampurkan dengan akun yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Nah, biar ada gambaran, saya contohkan di sini. Nah, di jurnal umum nih. Maksudnya dari wahana tuh kenapa? Karena di sini campur semuanya. Ada cash, ada tanah. Ini harta dua-duanya. Di sini ada capital atau modal. Kemudian di sini ada equipment, ada akun payable. Di sini kan beda-beda ya. Pokoknya dari kelima kelompok itu campur di sini. Jadi hanya memberikan informasi transaksi secara umum saja. Kalau di jurnal umum, namanya juga jurnal umum ya. Jadi ini sifatnya umum. Beda hanya dengan buku besar. Nah, ini yang dikatakan rumah satu untuk satu akun. Seperti ini. Ketika satu rumah sudah dibuatkan atau satu tabel sudah dibuatkan untuk satu akun, maka tidak boleh ada transaksi akun lainnya yang masuk ke rumah tersebut. Di sini cash. Nih. Cash nomornya 111. Di sini transaksinya. Nah, mutasi debit, mutasi kredit. Tapi sebelum ke ini,
nanti saya jelasin dulu materi yang sebelumnya ya. Ini cuman sebagai gambaran saja bahwa di buku besar itu harus satu rumah, satu akun ya. Ketika cash udah ada satu tabel, ini untuk cash saja. Ketika ada akun receivable, udah punya tabel sendiri atau udah punya rumah sendiri, nggak boleh akun receivable main-main ke rumahnya si kas. Seperti itu ya. Jadi satu tabel, satu akun. Terkadang kita terkecoh dari apa? Dari posting jurnal umum. Nah, untuk metode metode postingnya apa? Untuk yang cepat, tepat, kemudian efisien gitu ya. Kadang kita tuh kalau lagi posting buku besar, ya saya pribadi lah, pengalaman saya pribadi gitu, pas posting buku besar itu antara kas sama akun lainnya tuh suka ketukar bacanya. Kadang kita tuh niatnya baca ini, cuman pas pindahin angka tiba-tiba pindahin yang ini, keder gitu kan, mata tuh kayak juling aja, ngedadak ngawur. Nah, itu yang disebabkan oleh tidak adanya tanda ini. Makanya kalau di jurnal umum itu saya lebih senang pakai checklist. Untuk apa? Untuk menandai akun-akun yang sudah diposting ke buku besar yang mana aja ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan di keep dulu, nanti ketika saya tanya siapa yang ingin bertanya baru ditanyakan ya. Dicatat dulu biar nggak lupa. Selanjutnya balik lagi sini. Buku besar di memperlihatkan secara terperinci mengenai perubahan atau mutasi debit kredit. Ya gimana nggak terperinci lah, orang satu tabel isinya angka semua, ya kan? Nah, maksudnya mutasi debit atau kredit itu ini. Jadi perpindahan saldo. Kalau saldonya sih satu nih, di sini saldonya satu. Cuman yang dinamakan mutasi itu adalah ada penambahan, ada pengurangan. Tergantung konteksnya. Tergantung saldo awalnya. Kalau misalkan saldo awalnya itu debit, maka ketika ada di sininya kredit, maka ini dianggap sebagai mutasi pengurangan bagi saldo debit ini. Seperti itu ya. Selanjutnya sekarang. Aduh. Nah, jangan dulu kesini. Saya kenalkan dulu untuk buku besar. Buku besar itu pembagiannya ada dua. Buku besar itu ada buku besar umum, ada buku besar pembantu. Cung yang udah pernah ngerjain buku besar pembantu pernah? Ada yang pernah? Belum kan? Pernah nggak? Belum. Ada yang pernah? Oke, ada yang pernah, ada yang belum. Bisa sedikit digambarkan kan kalau buku besar umum nih ada ya gambarannya seperti yang tadi. Kalau untuk buku besar pembantu ada yang bisa menggambarkan Kak secara deskripsi gitu. Coba. Bedanya buku besar umum dengan buku besar pembantu kira-kira dari segi apa? Kalau buku besar pembantu itu nggak ada akunnya. Nggak ada akunnya. Adanya apa? Udah ada akun. Udah ada akunnya. Terus Nama kreditur. nama kreditur, betul. Itu untuk buku besar pembantu apa? Utang apa piutang kalau ada nama kreditur? Piutang. Kebalik. Utang. Utang. Ya. Jadi kreditur itu kan pihak yang memberikan pinjaman, baik itu berupa jasa atau barang. Jadi di buku besar pembantu tidak ada nama akun seperti ini. Tidak ada, ya. Tapi yang ada adalah nama kreditur atau debiturnya. Contoh, kalau di sini untuk buku besar pembantu utang, maka kita akan mencantumkan nama-nama siapa saja yang kita hutangi. Contoh, misalkan Noval ngutang sama Hakemal. Di sini buku besar umum bagi Noval yaitu namanya nama Hakemal, nomornya misalkan supplier S11 lah. Supplier 11. Seperti itu. Nah, di sininya apa? Di sininya sama mutasi debit kredit. Cuman yang jadi pembedanya adalah di sini langsung nama customer atau suppliernya atau debitur dan krediturnya, seperti itu ya untuk buku besar umumnya. Jadi kalau kalian nemuin buku besar, jangan ada yang debat. Ini mah bukan buku besar, ini baru buku besar. Nggak kayak gitu. Tapi buku besar itu memang ada dua macam. Ada buku besar umum dan buku besar pembantu. Untuk buku besar pembantu pun ada dua, pembantu utang dengan piutang, seperti itu.
Lanjut sekarang. Nah, inilah yang terkadang jadi perdebatan. Siapa yang pernah debat gara-gara bentuk tabel buku besarnya beda? Saya, Kak. Nah, ternyata nyata ya. Saya pun juga pernah itu ngalamin. Siapa lagi yang pernah debat gara-gara buku besarnya tabelnya beda? Kak, sehingga kalian nganggap punya orang lain itu bukan buku besar. Karena formatnya beda. Oke, ternyata semua pernah ya berdebat tentang hal itu gitu. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Ketika ada perdebatan tabel itu mah udah dianggap biasa gitu. Dan nanti pun ada yang menjadi penengahnya. Sehingga saya paparkan nih bentuk-bentuk dari buku besar. Jangan ada yang debat lagi. Kenapa? Karena buku besar itu ada 4 bentuk sebetulnya. Ya. Jadi ketika kalian menemukan buku besar yang bentuknya T atau yang stafel saldo rangkap yang kayak gini, ini pun sama buku besar. Ini sama buku besar, ini sama buku besar, ini juga sama buku besar. Kadang yang sering jadi perdebatan itu ini nih, yang akun T sama yang tabel stafel saldo rangkap. Kalau saya biasa pakai stafel saldo rangkap. Kenapa? Karena lebih rinci. Kalau bentuk T itu lebih disenangi oleh orang-orang yang senang kesimpelan gitu. Tapi kekurangannya di sini yaitu tidak ada space untuk nulis keterangan yang lebih leluasa gitu. Sehingga terbatas dan memang terkesan acak-acakan, kurang rapih lah, kurang kelihatan estetik. Nah, yang paling estetik tuh stafel saldo rangkap kalau menurut saya. Saya jelaskan dulu satu persatu. Kalau dibentuk T ini lebih simple, tetapi kekurangannya seperti itu ya. Nanti pada saat penulisan keterangan misalkan ketika ada mutasi debit dan kredit, keterangannya kan pasti sebelah sininya. Sebelum nominal itu pasti ada keterangan sebelah sini. Atau tanpa nominal pun bisa, paling biasanya dengan tanggal. Nah, itulah ketika ada tanggal tapi tidak ada keterangan, masih mending kalau kitanya yang panjang ingatan. Tapi kalau kita yang pelupa, bayangkan kita harus buka-buka lagi yang transaksi sebelumnya yang ada di jurnal umum, bahkan kita sampai buka bukti transaksi. Ini tuh transaksinya transaksi apa? Karena apa? Karena di akun T itu lebih simple tapi kurang rinci. Untuk metode pengisiannya apa nanti? Seperti biasa sih, ketika ada saldo debit yang bertambah, maka tulis debit, kalau ada yang dikredit, kredit. Cuman nanti untuk pencarian saldonya aja yang berbeda dari masing-masing ini tuh. Kalau untuk bentuk T, nanti pencarian saldonya itu bukan ditulis satu persatu, tapi dijumlahkan nanti. Saldo debit dijumlahkan, saldo kredit dijumlahkan, nanti diselisihkan. Nah, selisihnya yang paling besar berarti itu yang menjadi saldo akhirnya. Contoh, di debit 10 juta, di kreditnya 7 juta. Maka di sini ada selisih lebih 3 juta ya di debit. Maka nanti saldo akhirnya disimpan di debit sebesar 3 juta. Seperti itu. Yang kedua ada bentuk skontro. Kalau skontro ini antara debit sama kredit itu mempunyai tanggal dan keterangan beserta referensinya beda kolomnya. Jadi punya masing-masing. Bedanya dengan stafel saldo tunggal dan stafel saldo rangkap, tanggal keterangan referensi itu lebih efektif. Kenapa? Karena di satu kolomkan antara debit sama kredit. Jadi udah diwakili sebelah kiri sini. Ya, kelihatan perbedaannya ya. Kalau di sini terkesan penghamburan kolom. Tapi kurang efisien kalau menurut saya. Menurut saya karena saya nggak biasa pakai ini dan nggak enak gitu. Kurang enakeun kalau kata bahasa Sunda. Selanjutnya untuk pencarian saldo sama nggak, di sini juga diselisihkan antara debit sama kredit. Nanti saldo terbesarnya di mana, selisihnya disimpan di saldo terbesar. Kalau di kredit misalkan ada saldo 10 juta dan di debitnya 3 juta, maka selisihnya 7 juta disimpan di kredit. Seperti itu, hampir sama dengan ini kalau untuk pencarian saldo di skontro. Yang ketiga ada stafel saldo tunggal, yang mana stafel saldo tunggal ini pencarian saldonya itu sama dengan stafel saldo rangkap. Cuman bedanya di sini kita akan menentukan saldo awalnya di debit atau di kredit itu ketika ada mutasi yang paling pertama muncul di debit apa kredit. Contoh kas ada mutasi debit misalkan 200 juta.
Di sini. Mutasi debit 200 juta. Tanggalnya tanggal 1 Januari. Keterangannya penyetoran modal atau penerimaan modal bagi perusahaan. Referensinya jurnal umum. Debitnya 200 juta. Maka di sini kita langsung aja tentukan, tulis D. Nah, antara saldo sama DK ini tuh sebetulnya bersatu. Nah, cuman ini untuk keterangan aja sih. Sebetulnya saldonya 1, jadi keterangannya saldo aja. Cuman untuk debit kreditnya kita yang harus menentukan sendiri. Jadi kita itu harus ingat saldonya tuh ini sebelah debit apa kredit. Pokoknya kita ingat-ingat saldo normal. Kalau harta debit dan beban debit, sisanya itu dikredit saldo normalnya, seperti itu ya. Yang keempat, stafel saldo rangkap. Ini lebih enak, kenapa? Karena saldonya ada 2, jadi kita nggak perlu menentukan, langsung aja di sini. Kalau ada mutasi debit atau kredit, jadi lebih kelihatan sih. Kalau di stafel saldo tunggal, sebetulnya nggak ada debit kredit ini, keterangannya cuma saldo aja. Di kolom terakhirnya tuh saldo, tanpa ada keterangan debit kredit. Keterangan debit kreditnya itu kita yang harus ingat sendiri. Itu kekurangannya di stafel saldo tunggal. Cuman di sini mungkin lebih hemat berapa kolom ya? 1 kolom. Lebih hemat 1 kolom daripada stafel saldo rangkap. Kalau dibandingkan sama ini mah lebih hemat banyak, menang banyak ini. Cuman kalau dibandingkan dengan stafel saldo rangkap, yaitu hematnya 1 kolom, tapi kekurangannya di situ kita harus ingat saldo akhirnya sebelah mana. Karena apa? Karena di buku besar mutasinya bukan hanya 1, melainkan lumayan banyak. Apalagi kita udah berada di perusahaan yang nyata gitu ya, transaksinya sudah berjalan dengan lancar setiap harinya, otomatis perputaran kasnya, perputaran hartanya, perputaran yang lain-lainnya itu pasti banyak transaksinya. Seperti itu. Selanjutnya, saya bakalan kasih tahu dulu fungsi-fungsi kolom yang ada di dalam buku besar stafel saldo rangkap. Untuk kesepakatan kita pakai stafel saldo rangkap ya untuk latihannya. Jadi biar seragam semua. Nggak ada yang pakai akun T, nggak ada yang pakai skontro, nggak ada yang pakai stafel saldo tunggal. Mulai sekarang nggak boleh ada yang debat lagi mengenai format buku besar, semua sama, sepakat ya? Jangan ada yang debat lagi ya. Malu. Oke. Sip. Sekarang masuk ke penjelasan kolom-kolom atau cara menggunakan kolom-kolom yang ada di stafel saldo rangkap. Kolom yang pertama yaitu kolom tanggal. Nah, di sini itu khusus untuk mencatat tanggal transaksi. Tanggal berapapun transaksinya, kita harus mencatat dari transaksi yang paling awal terjadi. Gak boleh tanggal 1 dengan tanggal 2 dicatat duluan tanggal 2. Gak boleh. Kenapa? Karena itu akuntansi mempunyai aturan yang menganut sistematis. Jadi sistematis itu harus berurutan, harus estetik, harus rapi, harus tepat, harus cepat. Itu akuntansi. Karena kan judulnya juga akuntansi, untuk mempermudah pekerjaan manusia, jangan mempersulit pekerjaan manusia. Tapi pada kenyataannya apa? Mempermudah sekali gitu ya bagi yang sudah paham. Kalau yang belum paham, belajar dulu. Jangan terburu-buru lah istilahnya. Oke. Yang kedua, di sini ada kolom keterangan. Coba, ada 2 persepsi di kolom keterangan itu. Kadang ada yang pakai posting, ada juga yang pakai keterangan langsung dari transaksinya. Yang pakai keterangan posting, saya pengen lihat. Yang pakai keterangan posting ketika kalian posting buku besar. Ada nggak di keterangan? Nggak ada. Terus kalian pakainya apa? Kalau di keterangan itu ditulis apa? Jenis transaksinya, Kak. Jenis transaksi. Oke. Jadi untuk keterangannya kalian isi dengan jenis transaksi apa yang kalian cantumkan di transaksi tersebut atau di transaksi yang terjadi gitu ya. Oke, kita sepakati berarti kita untuk buku besar pakai stafel saldo rangkap
Kemudian di kolom keterangan pakai jenis transaksi yang dicantumkan. Jangan ada yang menggunakan kata posting ya, biar lebih jelas. Mutasi debit ini berasal dari mana, kemudian transaksinya transaksi apa, seperti itu. Oke, sepakat? Ketuk palu 2 kali. Tuk tuk. Sepakat, Kak. Oke, lanjut lagi. Setelah ini nanti saya buka sesi pertanyaan. Yang ketiga, kolomnya referensi. Nah, referensi ini jangan ditulis nomor akun. Karena apa? Karena nomor akun ditulis sebelah kanan tabel. Kalau dari sini kiri atau kanan ya? Kalau dari sisi saya berarti ini kanan. Kalau dari sana, dari depan saya berarti ini kiri. Kita ambil dari sisi saya berarti. Sebelah kanan sini nomor akun. Sebelah kiri dekat tanggal ini paling atas di sebelah sini itu nama akun. Jadi jangan ada yang mengisi referensi dengan nomor akun. Terus isinya apa, Kak? Isinya adalah sumber data kita dapatkan dari mana. Oke, lanjut. Sumber datanya kita dapatkan dari mana ya? Contoh, di sini ada ini nih. Di sini kan ada jurnal umum yang paling pertama. Maka di buku besar itu kita tulis keterangannya, sumber datanya kita dapatkan dari mana. Contoh di sini, mutasi debit 400 juta. Ya. Kalau saya masih pakai posting, kenapa? Karena cepat. Oke, 400 juta. Mutasi debit, maka simpan di kolom saldo 400 juta. Saya dapatkan dari mana? Dari jurnal umum. Nah, yang ini tanggal 1 Januari. Transaksi apa? Transaksi penerimaan modal. Dari siapa? Dari pemilik lah, gitu kan. Kemudian di buku besar ini kita bakalan bisa mengetahui ini sumbernya dari mana ketika kita sudah posting. Jadi ini tuh awalnya kosong dulu nih. Awalnya. Nanti saya ajarin juga untuk tahapan-tahapannya ya. Biar enggak pusing, sama seperti halnya jurnal umum. Saya kasih tahapan-tahapan yang mudah diingat. 1 Januari kas. Ini yang paling awal kita temukan. Ya. Kas 400 juta debit. Posting ke buku besar. Ini awalnya kosong. Awalnya kosong. Posting ke sini 1 Januari. 1 Januari explanation-nya atau keterangannya. Siapa sih? Keterangannya di sini penerimaan modal dari pemilik. Saya contohkan setitik ya. Referensinya kalian harus isi dari manakah kita mendapatkan akun kas yang pertama ini atau mutasi kas yang pertama ini. Oh, dari General Journal atau buku jurnal umum. Kalau pakai bahasa Indonesia kalian tulis JU. Kalau kalian pakai bahasa Inggris berarti GJ ya. Bukan gak jelas, tapi General Journal. Selanjutnya, ini kita langsung memasuki tahapan pemostingan nominal. Ya, nominal kita dapat dari mana? Tentunya dari jurnal umum juga. Dari sini. Pokoknya buku besar buku besar itu tahapan paling awalnya ya. Kalian posting pasti dari